Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita kembali bertemu ya, mempelajari teknologi fermentasi. Kali ini mungkin dua pertemuan sebelumnya kita belum pernah masuk karena memang Anda baru join untuk ke pertemuan ketiga gitu. Baiklah, saya hanya membahas sekelumit tentang pengantar teknologi fermentasi. Nanti akan lebih jelasnya kita akan diskusi di luar forum ini. Tujuan untuk perkuliahan kali ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang media ya, fermentasi dan komponen-komponen penyusunnya. Anda dapat menjelaskan cara formulasi media fermentasi, kemudian tahapan pekerjaan dalam proses fermentasi. Ya. Mungkin kita akan sedikit flashback ya tentang apa itu teknologi fermentasi, yaitu suatu proses diasimilasi anaerobik atau aerobik senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau ekstrak dari sel-sel mikroba. Ya, di sini bisa saja hasil akhirnya dalam bentuk alkohol, antibiotik, enzim, ya, dan berbagai jenis asam lemak. Ya. Kalau secara teknologi, fermentasi itu merupakan upaya manusia untuk mencapai kondisi optimal agar proses fermentasi itu dapat memperoleh hasil yang maksimal, serta sesuai dengan target yang direncanakan, apakah itu secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini adalah flowchart ya dari fermentasi ya, di mana di sini Anda bisa lihat ada yang wajib, sesuatu yang wajib ya kalau kita Anda melakukan sebuah fermentasi, yaitu substrat dan agen biologinya ya. Di sini kedua ini saling bersinergi untuk menghasilkan sebuah produk. Substrat bukan berarti menjadi nutrisi bagi si mikroorganisme ya untuk menghasilkan produk. Apa saja ya peran serta manfaatan mikroba ya dalam berbagai sektor, salah satunya fermentasi ya. Selain itu juga dapat dikembangkan dalam industri, apakah itu pangan ya, pertanian, perminyakan ya, petroleum industry, food industry, molecular biology ya, fisheries industry, agriculture industry, pharmaceutical industry ya, dan bahkan water treatment ya untuk pengolahan limbah, waste treatment. Oke, itu sekelumit tentang proses fermentasi ya, teknologi fermentasi. Sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang substrat atau media pertumbuhan untuk fermentasi. Kalau saya bicara tentang substrat, tentu Anda bicara sesuatu yang bisa dikatakan padatan ya, sesuatu yang menginduksi pertumbuhan ya, pertumbuhan mikroba tentunya. Di sini Anda bisa lihat beberapa jenis substrat alternatif yang bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroba dalam fermentasi ya. Salah satunya adalah pati, pati dari umbi-umbian ya, ekstrak pati dari umbi-umbian ya. Di sini tepung mokaf ya biasa dikenal. Bagaimana cara pemilihan media fermentasi yang baik? Di sini ada kriterianya, di mana tentu kita ingin yieldnya tinggi ya untuk produk yang dihasilkan gitu. Kemudian konsentrasi produk dalam media maksimum, kecepatan pembentukan produk maksimum ya, lebih cepat hasil produk yang dihasilkan, produk samping yang tidak diinginkan seminimal mungkin. Dalam proses fermentasi pasti ada hasil sampingnya. Nah, ini kita tidak inginkan tentunya ya. Kemudian harga relatif murah, kualitasnya konsisten, serta kontinuitas ketersediaannya. Jadi tidak ada
keterbatasan bahan baku sehingga kita tidak bisa melanjutkan fermentasi kita. Kemudian permasalahan yang dihadapi dari segi pelaksanaan proses seperti aerasi, agitasi, ekstraksi, dan pemurnian produk serta penanganan limbah itu kalau bisa sekecil mungkin, ya, seminimal mungkin. Kemudian pemilihan media fermentasi contohnya adalah media alternatif, ya, seperti di sini ada molase atau tetes tebu, gula tebu, ya, tetes gula bit, sereal, pati, glukosa, sukrosa, laktosa, dan sumber-sumber bahan karbon lainnya, ya, dari alam. Kemudian ada garam, ya, garam amonium, urea, nitrat, bungkil kedelai sebagai sumber nitrogen nih, ya. Biasanya. Kemudian formulasi media harus memenuhi kebutuhan mikroba karena untuk pembentukan biomasa sel serta metabolitnya. Kalau seandainya medianya kurang, tentu di sini akan terjadi persaingan antara sel gitu. Ada yang mati, ada yang bahkan kemungkinan beberapa sel akan memproduksi toksik, ya. Kemudian langkah utama yang harus dipertimbangkan, ya, persamaan reaksi pertumbuhan sel dan pembentukan produk itu terjadi seimbang, ya, karena di sini dapat dilihat dapat dinyatakan secara kuantitatif, ya, perhitungan ada sumber energi, sumber karbon, ya, kemudian selnya, ya, menghasilkan biomasa sel, produk hasil sampingnya berupa CO2, H2O, dan energi panas. Ya, langkah-langkah dalam merancang formulasi media ini komposisi elemental tipikal untuk mikroba, ya. Ada karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan magnesium. Anda bisa lihat untuk bobot kering selnya, ya. Dapat kemudian ada komposisi unsur pada bakteri, yeast, dan jamur, ya, berdasarkan persentase berat keringnya. Untuk karbon sendiri itu berkisar 50 sampai 53% untuk bakteri, ya. Kemudian untuk kamir itu 45 sampai 50%, sedangkan untuk jamur itu 40 sampai 60%. Nanti akan bisa Anda baca selanjutnya, ya. Oke. Kemudian kebutuhan biokimia spesifik, ya. Di mana mikroba itu ada komponen-komponen tertentu yang dibutuhkan pada saat proses kita melakukan fermentasi, ya. Salah satunya itu adalah media garam, ya. Ada yang memerlukan zat-zat biokimia spesifik untuk karena dia tidak mampu mensintesisnya sendiri. Salah satu contohnya adalah kamir memerlukan biotin, tiamin, dan riboflavin. Kemudian kebutuhan energi, ya, mikroba dapat mengkonversi zat kimia menjadi molekul kompleks, ya. Nah, ini prosesnya ini membutuhkan energi, ya, berasal dari oksidasi zat organik yang tereduksi yang dapat dikendalikan oleh si mikroba itu sendiri. Kemudian karbon digunakan untuk menghasilkan energi, ya, atau biosintesis, dan untuk memenuhi keperluan karbon pada saat sel dalam proses pertumbuhan. Kemudian persamaan reaksi biosintesis sel, ya, ini bisa Anda lihat pada reaksi berikut. Rasio massa sel per unit substrat, ya, tergantung pada proporsi substrat untuk energi dan untuk produksi massa selnya. Di sini yield artinya di mana berat kering sel yang diperoleh dibagi dengan berat substrat karbon yang dipakai. Ini untuk menghitung yieldnya. Kemudian ini beberapa jenis substrat, ya, yang umum digunakan. Ini langkah-langkah formulasi media, ya, untuk beberapa jenis media yang digunakan. Nah, di sini ada untuk mensintesis 30 gram per liter massa sel kamir dengan amonium sulfat sebagai sumber N dan S, maka perlu memasukkan 12 gram per liter NH42SO4, ya, sehingga dipasok 2,N gram per liter N dan 3 gram per liter sulfur. Dengan kalkulasi yang sama, Anda dapat dirancang bentuk bangun media, ya, formulasi media untuk mensintesis 30 gram per liter biomasa kamir.
Ini media pertumbuhan untuk produksi 30 gram per liter kamir pada sumber karbon yang terseleksi. Di sini ada metanol, etanol glukosa. Bisa lihat. Ini komponen penyusun media apa saja? Tentunya ada air, sumber nutrisi ya, tenaga ya, sumber karbon, nitrogen, vitamin yang di sini unsur makro dan mikronutrisi. Kemudian ada buffer ya, prekursor dan pengendalian metabolismenya serta kebutuhan oksigen. Air yang merupakan komponen utama pada media, apa saja bentuk media pasti menggunakan air ya untuk melarutkannya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini adalah pH dari air itu sendiri, bahan terlarutnya, kemudian kandungan mineral ya. Kemudian sumber karbon tergantung dari produk yang diharapkan. Misalkan produksi etanol dari protein sel tunggal membutuhkan ongkos ya, membutuhkan ongkos ya produksi sebesar 60 sampai 77% dari sumber karbon ya. Kebutuhannya ya. Perlu sumber karbon yang murah. Dari mana saja Anda dapatkan ya, bisa dari beberapa sumber nutrisi organik ya. Contohnya adalah serealia ya, kemudian jagung, barley, malt, gula tebu, gula bit, tetes, laktosa, whey. Whey ini adalah protein susu ya. Limbah pati jagung ini bisa dijadikan sebagai sumber karbon. Ada molase ya. Kemudian ada malt ekstrak ya. Ini molase ini biasanya diproduksi dari gula tebu ya. Kemudian ada malt ekstrak. Kemudian ada whey ya, Anda bisa baca. Sumber nitrogen ya diberikan dalam bentuk senyawa organik seperti protein, urea dan asam amino. Senyawa anorganik seperti gas amonia, garam, amoniak dan garam nitrat ya. Pada produksi antibiotik folin ya, penggunaan sumber nitrogen secara cepat akan menghambat pembentukan produk, sehingga dipilih bungkil kedelai sebagai sumber nitrogennya. Kemudian ada sumber mineral yang diperoleh dari beberapa unsur seperti Mg, kalsium ya, sulfur, kalium dan klorida. Kemudian ada kobalt, Cu, Fe, ya, mangan, Mo dan Zn. Ya. Ini penting dalam aktivitas mikroba yang umumnya terdapat dalam bahan dasar sebagai impuritas ya, atau limbah pati jagung. Ini sumber vitamin C dan N biasanya sudah mengandung vitamin ya, karbon dan nitrogen ya, maaf. Sumber karbon dan nitrogen itu biasanya sudah mengandung vitamin. Kemudian pada produksi asam asetat perlu penambahan Ca, pantotenat ya. Pada produksi asam glutamat perlu penambahan biotin. Ini untuk prekursor ya, untuk pembentukan produk yang kita inginkan tadi. Kemudian ada buffer di sini tentu dipengaruhi oleh pH ya. Karena memang beberapa mikroba itu butuh tempat ini ya, ruang kondisi tertentu ya untuk pertumbuhannya. Salah satunya derajat keasaman. Kemudian jenis wafer umumnya ada tambahan kalsium karbonat, protein, peptida, asam amino, amoniak, NaOH dan H2SO4. Kemudian prekursor dalam pengendalian metabolisme. Beberapa komponen dalam media berfungsi sebagai pengendali pembentukan produk yang disebut dengan prekursor. Tetapi juga ada yang menghambat terbentuknya produk tadi atau inhibitor ya. Penambahan prekursor ini akan meningkatkan hasil beberapa kali lipat, bahkan hingga sampai 3 kali lipat. Ini salah satu kasusnya saja ya, akumulasi asam asetat akan naik dengan adanya fosfat pada pH 2 ya, karena terhambatnya pembentukan asam oksalat.
Kemudian di sini juga ada penambahan pati dan maltosa yang bersifat sebagai induser dapat memicu pembentukan amilase oleh Aspergillus sp. Kemudian penambahan selulosa akan memacu pembentukan enzim selulase oleh Trichoderma viridae. Kemudian kebutuhan oksigen, ya oksigen merupakan salah satu sumber kehidupan ya bagi mikroorganisme. Tentunya kita dapat melihat mengklasifikasikan mikroba tersebut apakah dia bersifat aerob atau anaerob. Ya. Di sini salah satu contohnya formulasi media dapat mempengaruhi ketersediaan oksigen melalui metabolisme yang cepat atau agitasi ya, proses pengadukan tadi. Dan ada kadar glukosa yang terlalu pekat dapat menyebabkan metabolisme berlangsung cepat. Terbentuknya senyawa polisakarida mempengaruhi ketersediaan oksigen, karena ini juga bisa menyebabkan toksiknya. Adanya buih juga akan mempengaruhi kadar oksigen di dalam media. Makanya adanya penambahan zat anti foam ya, anti buih secara alami. Contohnya ada minyak zaitun, ya, minyak biji bunga matahari, kedelai, semacam ya. Kemudian yang sintetisnya itu seperti silikon, polialkohol, dan poliakyl glikol. Contoh media fermentasi, ini ada nata de coco. Baik, untuk hari ini kita cukup sekian untuk perkuliahan teknologi fermentasi dengan topik media pertumbuhan ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Untuk memperkaya kesana Anda dapat mengupdate-nya dengan membaca jurnal, kemudian membaca modul yang saya berikan serta membuat tugasnya. Semangat untuk hari-hari Anda dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.